Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini Kak Jesslyn ditemani oleh Kak Kerin loh. Kak Kerin, apa kabarnya? Pastinya luar biasa dong Kak Jess. Adik-adik di rumah pasti juga luar biasa kan? Nah, adik-adik sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa. Doa akan dibawakan oleh Kak Kerin. Adik-adik semuanya ambil sikap yang baik, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Engkau lah yang memberkati setiap hati yang memuji Engkau. Engkaulah Bapa yang hadir di tengah-tengah kami, agar hati dan mata kami hanya tertuju padamu. Engkau juga Tuhan yang mengampuni dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat dan anugerah yang hendak Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama Bapa sampai selama-lamanya. Amin. Adik, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-11 setelah Trinitatis dengan tema Yusuf yang baik hati. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kalau ada orang yang berbuat jahat, kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan, melainkan dengan berbuat baik. Seperti kita memetik buah-buah roh, yang salah satunya ialah kasih. Nah, untuk itu, mari kita berdiri, kita angkat lagu pujian KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sangat tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sinar surya cemerlang, terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam titah kelima dan maksudnya. Titah kelima adalah hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik,
tema kita hari ini bercerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf yang baik hati. Tapi adik-adik, walaupun begitu, dia memiliki saudara-saudara yang berniat jahat kepadanya. Mereka berencana memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Nah, suatu hari saat kakak-kakak saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba, Yusuf diminta oleh ayahnya yaitu Yakub untuk melihat keadaan saudara-saudaranya. Tapi dari kejauhan saudara-saudaranya langsung menarik baju Yusuf dan memasukkannya ke dalam sumur. Nah, lalu baju tersebut mereka lumuri dengan darah kambing domba. Mereka kemudian pulang dan berbohong kepada ayahnya bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh serigala. Nah, perbuatan saudara-saudara Yusuf sungguh sangat tidak terpuji. Kita tidak boleh berbohong, oke? Untuk itu, mari kita bangkit berdiri, kita naik. Aku senang jadi anak Tuhan. Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Kita akan puja ini sekali lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita melipat tangan, tundukkan kepala, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan yang menjadi epistel di ibadah minggu kita pagi ini. Tertulis dalam Keluaran pasal yang keempat. Keluaran pasal yang keempat, mulai dari ayat 18 sampai ayat 23, kita membaca secara responsoria. Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Yitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki dan lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir,
Ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Kita sama-sama membacanya. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mengucapkan berbahagialah. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Nah, adik-adik, minggu ini kita dapat video persembahan loh dari teman-teman kita. Yuk kita saksikan secara bersama-sama. Selamat hari Minggu, nama saya Angelita Salonika Takubolan, Horal 2. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah. Amin. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama saya Jessica, SD Takubolon. Horong 3, saya akan menghafalkan Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Terima kasih. Shalom. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Nama saya Bersiaan dari Horong 2. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Terima kasih. Dadah. Terima kasih adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Minggu depan Kak Kerin dan Kak Jesslyn tunggu lagi ya, oke? Nah, adik-adik, cerita dari Yusuf yang tadi bahwa Yusuf ke sumur, lalu yang dijual ke Mesir. Nah, ternyata Yusuf menjadi seorang wakil raja di Mesir. Nah, lalu pada suatu hari, bapak dan saudara-saudara Yusuf mengalami kesusahan. Akhirnya mereka datang ke Mesir. Lalu apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menangguhjawabi semua kebutuhan bapak dan saudara-saudaranya. Nah, kita harus menekuni seperti yang Yusuf lakukan ya. Untuk itu, mari kita berdiri semua untuk mengangkat lagu pujian Bahasa Cinta. Andaikan aku lakukan yang luhur
Marilah kita mengaku iman percaya kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita bernyanyi. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan bernyanyi mengampuni lebih sungguh. Anak-anak sekolah minggu, kita kembali bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan memperbolehkan kami kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan kembali disapa lewat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semuanya, berkati anak-anakmu sekolah minggu, yang ikut beribadah bersekutu bersama Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Shalom bagi anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Baik? Ya, sekarang kita mau disapa kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Iman percaya kita kembali disapa oleh Tuhan lewat ibadah Khotbah Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Anak-anak sekolah minggu sudah dibuka Alkitabnya? Ayo mari kita buka Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai ayat 21. Saya bacakan dari sini, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf.
Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan nas firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati Tuhan, kita tahu Yusuf ini adalah anak dari Yakub. Ibu Yusuf bernama Rahel. Yusuf ini mereka ada 12 orang bersaudara. Yusuf ada 12 orang bersaudara. Tapi tahu nggak anak-anak sekolah minggu? Pada saat itu saudara-saudara Yusuf, mereka sangat cemburu melihat Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf ini adalah anak yang baik. Dan keistimewaan Yusuf juga ada. Apa itu? Yusuf mampu mengartikan sebuah mimpi. Pada saat itu Yusuf mengartikan sebuah mimpi seorang raja. Dan itu kenyataan terjadi. Nah, di keistimewaan Yusuf inilah para saudara-saudaranya ada kebencian, ada kecemburuan terhadap saudaranya Yusuf. Lalu saudara-saudara Yusuf merencanakan yang jahat kepada Yusuf. Pada saat remaja Yusuf mereka buang ke dalam suatu sumur. Lalu mereka katakan kepada ayahnya Yakub, Yusuf sudah dimakan singa. Nah, tidak itu hanya kejahatan mereka anak-anak sekolah minggu. Setelah Yusuf sudah dibuang ke dalam sumur, Yusuf diangkatnya kembali dari sumur, lalu mereka juga menjual Yusuf ke orang Midian pada saat itu. Bayangkanlah anak-anak sekolah minggu. Saudaranya sendiri karena demi uang, karena kecemburuannya, dijualnya saudaranya kepada orang lain. Ternyata apa terjadi saudara-saudara? Apa terjadi kepada Yusuf anak-anak sekolah minggu? Ketika Yusuf sudah dibuang, dijual ke orang Midian, ternyata di situ Yusuf terangkat menjadi seorang raja. Sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu, namun endingnya Yusuf menjadi orang yang berbahagia, orang yang bersukacita. Dia terangkat menjadi seorang raja. Setelah Yusuf menjadi raja, saudara-saudaranya tahu. Lalu saudara-saudaranya berpikir,
ketika bapak kita nanti Yakub sudah meninggal, Yusuf pasti datang. Yusuf pasti dendam kepada kita semuanya. Yusuf pasti membalaskan kejahatan yang kita buat kepadanya. Mereka ada merasa ketakutan karena mereka tahu Yusuf menjadi seorang raja pada saat itu. Inilah nas firman kita ini. Bagaimanakah pertemuan Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya pada saat itu? Bayangan ketakutan saudara-saudaranya ketika bapak mereka sudah meninggal. Pasti akan Yusuf membalaskan kejahatan yang telah kita perbuat, katanya. Mereka merasa takut. Ternyata anak-anak sekolah minggu, apa yang terjadi? Yusuf itu benar-benar orang yang berbaik hati. Yusuf itu benar-benar seorang tokoh yang pemaaf dan pengampun bagi orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Kita tadi melihat, coba kita tengok ayat 17. Apa kata saudara-saudaranya disampaikannya kepada orang lain supaya orang menyampaikan kepada Yusuf. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, katanya. Berarti kalau dari sini kita lihat anak sekolah minggu, pertama ada pengakuan bersalah, ya tah? Ada pengakuan bersalah. Kalau ada pengakuan bersalah, saya sudah salah Pak, saya sudah salah maaf, saya sudah salah Kak, saya sudah salah Bang. Berarti pasti akan ada pengampunan. Jelas di sini ada pengakuan bersalah saudara-saudara Yusuf. Bahkan saudara-saudaranya katakan ketika mereka sudah tahu Yusuf itu menjadi seorang raja, apa dikatakan ayat 18? Ayo anak sekolah minggu kita melihat ayat 18 yang sudah bisa membaca yuk. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata. Kita lihat yuk cara saudara-saudaranya bagaimana bersujud di depan Yusuf pada gambar ini. Kita lihat yuk anak sekolah minggu bagaimana bersujud saudara-saudaranya di depan Yusuf. Lihat pada gambar ini. Apa kata mereka? Kami datang untuk menjadi budakmu, katanya kan. Dengan kerendahan hati mereka datang. Mereka katakan kami datang untuk menjadi budakmu. Lalu apa respon Yusuf? Ayo kita lihat ayat selanjutnya anak sekolah minggu ayat 19 sampai seterusnya. Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Jelas Yusuf menghibur saudara-saudaranya. Inilah anak-anak sekolah minggu. Ketika kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak yang selalu tidak membalaskan kejahatan terhadap orang-orang yang berbuat jahat kepada kita, ternyata Tuhan itu selalu memberkati anak-anak yang baik. Kalau maksud saudara-saudaranya pada saat itu berbuat jahat kepada Yusuf, supaya Yusuf hancur, supaya Yusuf mampus. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Yusuf menjadi orang yang sukses. Yusuf menjadi seorang raja. Inilah kisah Yusuf. Lalu sekarang firman Tuhan ini tentang kisah Yusuf ini disampaikan kepada kita semua, kepada anak-anak sekolah minggu. Agar anak-anak sekolah minggu juga menjadi anak-anak yang baik hati. Gimana caranya yang baik hati? Menjauhkan segala yang tidak baik. Misalnya apa anak sekolah minggu yang tidak baik?
berbohong. Sikap cemburu, tahu arti cemburu, iri hati. Tidak senang melihat yang baik dari temannya. Jangan, harus senang. Apalagi terhadap yang baik sama saudara-saudara kita harus senang dan sukacita. Jangan jadi cemburu. Jangan jadi ada iri hati. Di hadapan Tuhan tidak baik sifat seperti itu. Yang pasti anak-anak sekolah minggu, Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang berbaik hati. Sekalipun dijahati orang, kalau dia tetap berbaik hati, dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan Yesus pasti selalu memberkatinya, memberikan yang terbaik seperti Yusuf. Karena saudaranya tidak tahu itu, bahwa Yusuf akan menjadi raja ketika mereka menjual Yusuf itu. Pada saat itu ternyata Yusuf itu menjadi raja. Sehingga mereka kembali datang bertekuk lutut. Coba tengok nanti gambar-gambar ini anak sekolah minggu. Bagaimana Yusuf menjadi seorang raja. Saudaranya datang berkerumun menghadap dia, minta maaf. Lalu Yusuf juga menerima mereka dengan kasih daripada Tuhan. Itulah sebabnya tadi lagu anak sekolah minggu yang diberikan oleh kakak guru sekolah minggu apa tadi sebelum khotbah? Mengampuni lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, memaafkan harus lebih sungguh. Luar biasa ya kan? Nah, jadi anak-anak sekolah minggu yang selalu diberkati oleh Tuhan, jadilah menjadi Yusuf masa kini. Mari kita contoh, mari kita teladani bagaimana Yusuf itu senantiasa orang yang berbaik hati, sekalipun orang berbuat jahat dalam kehidupannya, karena dia tahu Tuhan ada maha tahu. Tuhan Yesus itu maha tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Untuk itu, anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang selalu takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, hormat pada abang dan kakak, siapapun itu yang lebih tertua dari kita. Dan tetap rajin berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah, suka melakukan yang baik. Tidak boleh cakap kotor, agar anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang selalu punya hikmat dari Tuhan, seperti Yusuf yang sudah diberkati oleh Tuhan. Salam sehat untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas firman kebenaran-Mu yang sudah menyapa iman percaya anak-anak-Mu sekolah minggu yang ada di gereja-Mu Resort Medan Sunggal ini. Bapa di dalam sorga, berkatilah senantiasa anak-anak-Mu sekolah minggu, secara khusus para anak-anak Tuhan yang sedang ikut beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Berkati senantiasa Tuhan perjalanan kehidupan mereka, perkembangan pertumbuhan hidup mereka, agar mereka bertumbuh di dalam iman daripada Tuhan. Berkati bangku pendidikan mereka, semakin tambahkan juga hikmat kebijaksanaan, agar mereka juga Tuhan semakin bersukacita. Dan semakin ajari Tuhan Yesus, anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang pemaaf, pengampun, ketika orang lain berbuat yang tidak baik dalam kehidupannya. Agar anak-anak-Mu juga senantiasa memperoleh berkat kelimpahan dari Tuhan. Bagaimana Tuhan telah memberkati hamba-Mu Yusuf
sekalipun dia Tuhan menghadapi banyak hal tantangan rintangan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kedua orang tua anak-anak dari anak-anakmu sekolah minggu yang ada di gerejamu ini. Bahkan yang menjagai mereka setiap hari. Agar mereka Tuhan senantiasa penuh kasih untuk menuntun, membimbing, mengarahkan anak-anak Tuhan ke jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Ampuni kami dari segala dosa kelemahan kami di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dengarkan Tuhan doa permohonan kami saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Amin. Adik-adik, minggu ini Kak Kerin dan Kak Jesslyn punya ayat hafalan. Diambil dari Kejadian 50 ayat 21. Isinya adalah, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Adik-adik, videonya ditunggu ya. Nah, adik-adik, bagi siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik tadi, pasti sudah tahu dong apa tugas kita, ialah mengampuni sesama kita, seperti Tuhan Yesus yang selalu mengampuni anak-anaknya. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan, berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil bernyanyi Hosipang Wow. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita semua bangkit untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati saudara. Horas, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.